Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadun wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, karyawan, karyawati Rumah Sakit Islam Asy-Syifa Sukabumi dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini, dalam rangka syiar Ramadan di lingkungan Rumah Sakit Islam Asy-Syifa Sukabumi, hari Selasa tanggal 18 Mei 2020 yang bertepatan tanggal 26 Ramadan 1441 Hijriah. Pada malam ini saya diberikan amanah oleh DKM untuk menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan untuk sedikit berbagi mengenai belajar muraqabah di bulan Ramadan. Baiklah hadirin ikhwah fillah sekalian yang saya hormati, puasa sangat banyak memberikan pelajaran-pelajaran yang sangat berarti, dan salah satu pelajaran yang sangat berarti dari ibadah puasa adalah sifat muraqabah, yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Jibril alaihi salam, yaitu, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberitahukan kepadaku tentang al-ihsan." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatmu." Ihsan adalah derajat keislaman yang paling tinggi di dalam agama Islam. Yang paling rendah adalah Islam, kemudian naik menjadi iman, kemudian naik menjadi ihsan. Dan definisi ihsan sama dengan definisi muraqabah, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kamu tidak bisa melihatnya, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatmu. Ihsan inilah yang disebut dengan muraqabatullah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak mampu merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita, maka kita harus yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat kita. Muraqabah atau ihsan adalah tingkatan yang paling tinggi di dalam agama atau ilmu Islam, dan muraqabah adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui, melihat, mendengar apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan di setiap tempat dan di setiap waktu, baik ketika berada di pasar, berada di sekolah, berada di rumah, berada di jalan. Maka kita senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ihsan. Kalau ditanya bagaimana kiatnya agar senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada beberapa kiat, yaitu kiat yang pertama, meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu, mengetahui yang telah terjadi,
mengetahui yang sedang terjadi, dan mengetahui yang akan terjadi. Bagaimana terjadinya? Jikalau terjadi. Ini adalah kiat yang pertama agar kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-An'am ayat 59 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulmatil arabi wala rabbi wala yabisin illa fi kitabim mubin." Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Kemudian kiat yang kedua, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat seluruh apa yang kita perbuat. Terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alam ya'lam bi annallahu yara." Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha melihat dimanapun kita berada. Allah Maha melihat apapun yang kita kerjakan, mau yang besar, mau yang kecil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa Maha melihat apa saja yang kita kerjakan. Kiat yang ketiga agar selalu merasa diawasi oleh Allah adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya Allah itu melihat apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita mengerjakan hal tersebut. Maka kita harus meyakini Allah melihatnya, sehingga ketika Allah melihatnya maka akan timbul rasa malu, rasa berat untuk melakukan hal tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 219. Surat Asy-Syu'ara ayat 218, Allazi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat. Kemudian Asy-Syu'ara ayat 219, wataqallubaka fis sajidin, dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Makanya Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepada kita agar malu ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda kepada seseorang yang berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, wasiatlah kepadaku." Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Aku wasiatkan kalian untuk malu dari Allah sebagaimana kalian malu terhadap seseorang yang kalian anggap berpengaruh terhadap diri kalian, atau kalian anggap orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan kalian." Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang apa faedah atau gunanya orang yang selalu merasa diintai atau diawasi dan sifat muraqabah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, seorang yang merasa selalu diintai atau diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sejatinya akan beramal dengan semaksimal mungkin. Maka sholatnya dia tidak sembarangan. Ketika takbir, apakah direnggangkan, apa di atas telinga atau sejajar, atau di bawahnya,
kemudian ketika dia sujud, ketika dia ruku, ketika sholat malamnya semangat untuk mengerjakannya dan berdoa tidak sembarangan, membaca Qur'annya dengan baik dan tartil dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Nah, kapan dia merasa diawasi? Senantiasa dia selalu memperbaiki amal ibadahnya. Di dalam hadis riwayat oleh Imam Ibnu Hibban, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayudinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai jika salah seorang dari kalian mengerjakan sebuah amalan, dia mengitqannya. Artinya mengerjakannya dengan sebaik-baiknya dan dengan maksimal. Kemudian para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari keutamaan orang yang muraqabah adalah dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sentiasa merasa diintai, diawasi Allah, makanya dia merasa kepada Allah, takut kepada Allah, dan itu karena ada merasa takut kepada Allah itu akan ada berbuah manis. Seperti dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Artinya, sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Kemudian terdapat di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 8, jazahum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhu wa radu anhu dzalika liman khasya rabbah. Artinya, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Yang demikian itu takut kepada Allah, selalu diawasi dan takut kepada Tuhannya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati Allah, faedah yang ketiga, orang yang muraqabah maka dia senantiasa jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Karena orang yang dia muraqabah itu merasa diawasi, maka dia akan merasa takut karena Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Akhirnya ada timbul sugesti takut untuk berbuat maksiat, dikarenakan senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit cerita menarik tentang mata berkhianat diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsiri ayat dari Quran surat Ghafir atau Al-Mu'minun 40 ayat 19, ya'lamu qani'atal a'yuni wa ma tuhfis sudur. Artinya, dia Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Ayat ini masih berkaitan keutamaan yang ketiga dari sifat muraqabah seseorang. Akhirnya akan jauh dari maksiat. Kenapa bisa? Karena jauh dari maksiat, karena Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat. Kalau Allah mengetahui mata yang berkhianat, maka dia akan mengkonter dirinya dari maksiat mata berkhianat ini. Jangankan mata yang berkhianat, apa yang tersembunyi di dalam hati pun akan diketahui oleh Allah
Ini menyebabkan seseorang akhirnya terjaga dari dosa maksiat ketika dia mempunyai sifat muraqabah. Kemudian contoh lain dari kisah yang menunjukkan sifat menjauhkan diri dari maksiat, yaitu kisah cerita Nabi Yusuf. Terdapat dari surat Nabi Yusuf ayat 23 sampai 33, ada 10 ayat tentang godaan Nabi Yusuf terhadap Siti Julaiha. Di situ disebutkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu selamat dari ujian-ujian karena ada sifat muraqabahnya. Terdapat ujian-ujiannya, yaitu yang pertama yang mengajaknya adalah Julaiha. Ketika Julaiha mengatakan, "Wahai kesini engkau Nabi Yusuf," itu adalah godaan untuk Nabi Yusuf yang bisa terlewati ketika akan digoda oleh Siti Julaiha. Yang kedua, seluruh pintu-pintu istana ditutup dari luar. Yang ketiga, Julaiha orang yang berkuasa, dia itu istri dari gubernur Mesir, makanya disebut kekuasaan karena sekehendak dia dan tidak ada yang melarangnya. Yang keempat, Julaiha itu berdandan layaknya seorang istri di hadapan suaminya. Yang kelima, Julaiha merupakan tuan majikan dari Nabi Yusuf alaihissalam, adalah budaknya yang memang semestinya harus menurut majikannya. Yang keenam, Julaiha itu cantik, berdarah dari wanita Mesir yang membuat ujian berat bagi Nabi Yusuf. Yang ketujuh, Nabi Yusuf adalah laki-laki yang normal. Yang kedelapan, bahwasanya beliau musafir, orang yang jauh dari keluarga, karena musafir itu cenderung condong dan mudah melakukan maksiat. Yang kesembilan, bahwa beliau Nabi Yusuf alaihissalam itu masih muda. Yang ke-10, godaan Nabi Yusuf yang 10 adalah beliau pada waktu itu adalah budak yang bisa diapakan saja oleh majikannya. Ini godaan-godaan dan ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kemudian beliau selamat bisa dengan cara apa? Coba kita lihat di ayat 23-nya. Ketika Julaiha itu berkata, "Kesini wahai Yusuf," langsung Nabi Yusuf berkata, "Ma'azallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu rabbi ahsana. Sesungguhnya dialah tuanku, gubernur Mesir yang telah mengurusku, yang sudah membesarkanku dengan sebaik-baiknya." Lalu nilai fungsi muraqabah, Allah berfirman juga di ayat ke-24-nya. Di situ disebutkan, sungguh Julaiha dan Nabi Yusuf itu sudah berhasrat dari petunjuk dari Allah, dijauhkan perbuatan yang buruk dan perbuatan diri merasa dilihat Allah. Di sini berhubungan dengan sifat muraqabah Nabi Yusuf yang masih muda, yang selamat dari godaan-godaan maksiat. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang muraqabah adalah imam yang adil dan pemimpin yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang mengisi masa mudanya
selalu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pemuda yang santai-santai seperti layaknya masih muda zaman sekarang. Yang ketiga, seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, dua orang yang berpisah karena Allah tidak ada nilai dua orang yang berpisah karena Allah tidak mempunyai nilai komersil sama sekali. Pertemanan yang terjadi karena naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, seorang yang bersedekah lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya, karena ini bersifat muraqabah. Yang keenam, seorang laki-laki yang jika dipanggil oleh perempuan yang berkedudukan yang cantik untuk berzina. Yang ketujuh, seorang yang berzikir dengan sendirian. Jadi kesimpulannya dari belajar muraqabah di bulan Ramadan ini adalah belajarlah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa, kita bisa belajar kehidupan dari ibadah puasa, karena ibadah puasa kita mengajarkan kepada kita agar senantiasa muraqabah kita, seperti kita tidak makan, tidak minum, merasa diintai, merasa diawasi Allah. Kenapa kita bisa puasa, bisa menahan lapar, haus, padahal kita sedang bekerja, sedang melakukan aktivitas yang berat, tetapi kita bisa menahan lapar dan haus. Padahal kita minum, tidak akan ada yang mengetahui. Maka itulah yang disebut sifat muraqabah, senantiasa merasa diawasi dan diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat, terutama bagi saya pribadi dan bagi para rekan-rekan sekalian. Apa yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu datangnya dari pribadi saya. Saya cukupkan dengan membaca kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sisa-sisa waktu maka isilah dengan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa, karena doanya orang yang berpuasa sampai berbuka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan malas menengadahkan kedua tangan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan pengabulan doa, di hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doanya di bulan Ramadan ini. Jadi jangan malas-malas kita menengadahkan tangan kita kepada Zat yang Maha Pemurah, Zat yang Maha Pemberi rezeki, Zat yang Maha luas rezekinya, Zat yang Maha Pelindung. Apalagi tahun ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah pandemi Covid-19. Kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit pandemi Covid ini. Dan Allah itu yang Maha Pemberi segalanya. Allahumma taqabbal minas syiyama wal qiyam. Allahumma taqabbal minas syiyama wal qiyam. Allahumma taqabbal minas syiyama wal qiyam. Ya Allah, terimalah dari kami puasa dan juga ibadah-ibadah malam kami. Wassalatu ala Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.